berbicara tentang masalah puasa sunnah, maka puasa sunnah yang kita kerjakan itu, kata ulama, terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, puasa yang kita kerjakan, yang kita bisa menemuinya seminggu sekali. Contohnya seperti puasa Yaumul Itsnain wa Yaumul Khamis, yakni hari Senin dan hari Kamis. Kalau di dalam riwayat dikatakan bahwa hari Senin Nabi itu berpuasa karena hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Nabi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersyukur atas kelahirannya itu bukan memperingati setahun sekali, tetapi beliau memperingatinya adalah seminggu sekali. Caranya beliau bersyukur dengan apa? Berpuasa hari Isnain. Sehingga ada sebagian guru itu menyarankan hari apa kita lahir, maka sebaiknya kita berpuasa di hari itu. Ya syukur-syukur kalau lahirnya juga hari Senin, berarti sesuai dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun Yaumul Khamis adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah hari Kamis, kata Nabi, hari yang diangkatnya amal seorang hamba setiap minggunya. Dan Nabi senang ketika beliau punya amal diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Kalau istilah kita itu tutup buku lah, tutup buku seminggu sekali. Dan tutup buku amal kita itu untuk setahun sekali adalah di bulan Sya'ban. Dan para ulama banyak mengatakan malam nisfu Sya'ban lah itu pergantian catatan buku kita setahun sekali. Jadi ini adalah puasa yang kita bisa menemuinya seminggu sekali, yaitu Yaumul Itsnain wa Yaumul Khamis. Kemudian yang kedua adalah kata ulama, puasa yang kita bisa menemuinya sebulan sekali. Contoh puasa yang kita bisa menemuinya sebulan sekali adalah seperti puasa awal bulan dan puasa akhir bulan. Yang disebut atau yang dimaksud dengan awal dan akhir bulan ini adalah bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Setiap awal bulan dan akhir bulan. Itu adalah puasa yang kita bisa menemuinya sebulan sekali. Kemudian yang kedua, contoh yang sebulan sekali adalah seperti puasa putih. Shaumul bid, puasa putih. Puasa putih ini adalah tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan di bulan-bulan Hijriah. Bulan-bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Itu namanya puasa putih. Kenapa dinamakan puasa putih? Karena malamnya itu adalah malam bulan purnama. Bukan yang mitos berkembang di antara sebagian orang yang dimaksud puasa putih itu adalah puasa yang serba putih. Kopiah putih, baju putih, sarung putih, sampai selawar dalam pun juga putih. Apalagi nasi putih, piring putih, sendal putih. Kalau hendak belauk, lauk pun juga hintalu yang putih aja. Apalagi hendak beraba, spraynya serba putih, guring putih. Itu mah orang belampah. Orang belampah, dan orang yang belampah ini wallah alam di mana ada dasarnya. Nabi tidak ada mengajarkan yang model seperti itu puasanya. Dan terus terang ya, berhati-hati para jamaah apabila ada amaliyah, baik bacaan atau perbuatan yang amaliyah itu dikaitkan dengan agama kita, tetapi ini agak nyeleneh, maka yang seperti ini
itu bukan rahmat Allah, bukan ridha Allah yang datang. Yang datang itu adalah jin yang dia akan menguasai seseorang tadi. Jadi hati-hati apabila ada bacaan walaupun Quran tetapi itu disepelekan. Ini namanya al-istihza, menghina amaliyah di dalam Islam. Yang seperti ini bisa mendatangkan kekuatan jin yang datang kepada dia. Lalu akhirnya apa? Dia dikuasai oleh jin. Kalau bahasa kitanya itu bersekutu dengan setan. Ada satu film ya. Wallah alam Bapak Ibu pernah nonton atau tidak. Film itu agak terkenal sekali. Namanya Sitchin. Film Turki. Sitchin, bahasanya Sitchin. Cuman kalau bahasa Qurannya mungkin Sijin. Sijin. Sijin itu bahasa kitanya penjara. Salah satu adegan di situ ada seorang perempuan yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu si perempuan ini datang ke dukun. Ringkas kata, ala kulli hal diterimalah. Ya, dukun ini bisa mengabulkan keinginan perempuan ini untuk memiliki laki-laki itu. Tapi syaratnya apa? Si dukun ini meminta darah atau rambut dari keluarga sang perempuan itu. Supaya apa? Supaya istrinya si laki-laki ini bisa dibinasakan. Dengan cerita yang sangat panjang, maka dapatlah darah tadi atau rambut tadi. Kemudian darah tadi dan rambutnya tadi itu diguna-gunain menggunakan tulang manusia, kemudian dililitkan dengan usus babi. Dan si dukun ini membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Kenapa? Ketika ayat-ayat Al-Quran tadi dibaca di suatu tempat atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, maka disitulah kekuatan jin datang. Ya, karena dia menghinakan ayat-ayat Allah tadi. Nah, jadi hati-hati bacaan-bacaan seperti itu. Ada seorang pesulap terkenal di Amerika. Kayaknya orangnya sudah meninggal dunia. Siapa namanya saya tidak tahu, lupa namanya. Mungkin buka saja di YouTube itu siapa namanya keluar itu. Itu kami mendengar bahwa salah satu dia punya kekuatan adalah dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di dalam WC. Di dalam WC. Nah, istihza namanya, menghina itu. Ketika dia menulis Al-Quran di dalam WC bukan tambah kuat dia. Kenapa? Karena jin yang dia pakai lebih senang melihat yang seperti itu dan tambah kekuatannya. Begitu juga yang lagi ramai nih beberapa bulan yang lalu, karena banyak tokoh-tokoh dunia kena masuk di situ. Siapa namanya? Festen itu namanya. Bapak-bapak mungkin tahu tuh ceritanya. Banyak tokoh-tokoh dunia termasuk Donald Trump tuh. Karena itu dia pedofilia presiden Amerika. Salah satu yang menjadikan yang mengerikan di situ adalah diduga dia ini termasuk pengabdi setan, punya ajaran pengabdi setan. Dan yang menjadikan orang Islam sangat marah adalah dia mendapatkan kain Ka'bah. Dan kain Ka'bah itu dijadikan kesetan atau lapel begitu. Jadi kesetan lapel. Kenapa? Karena semakin dihina yang seperti itu, dia punya kekuatan jin semakin kuat. Ala kulli hal. Jadi hati-hati yang seperti itu.